Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Agnes tuh videonya miring deh, Nes. Miring ya? Ya, Silo, Assalamualaikum Silo, sehat Silo. Kabarnya piye? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Eh, Waalaikumsalam. Dan Jepang ya, bukan dan Lampung. Betul Pak. Pak Imron, si Silo udah masuk tuh Pak Imron. Agnes tuh videonya miring, Nes. Bisanya Eh, kayak gini, Sir. Saya itu coba bentar. Gini. bagus. Udah oke. Gitu tuh. Oke, ya udah. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Saya Agnes Dresentia Cecilia, saya mahasiswa STB JIA semester 4 Sastra Inggris yang akan menjadi host hari ini di program Aku, Kau, dan Jia dengan judul Meniti Karir di Luar Negeri. Di sini juga ada Kak Susilo Perwanto yang akan menjadi narasumber hari ini. Apa kabarnya Kak Susilo? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak Susilo karena sudah meluangkan waktu berharganya. Apalagi kan di sini sudah malam dan ini juga malam minggu ya untuk jadi narasumber di program hari ini. Baik-baik. Terima kasih juga dan selamat datang bagi para audiens yang baru bergabung atau yang sudah bergabung. Kita hari ini akan mendapatkan wawasan dan informasi yang sangat berharga dan tentunya sangat penting dari Pak Susilo Purwanto, seorang alumni sastra Inggris di tahun 2018 yang sekarang bekerja di luar negeri, yaitu di Jepang. Ya udah tanpa lama-lama lagi, kita langsung mulai aja ke acaranya. Silakan Kak Susilo untuk memaparkan dan menyampaikan dokumentasi yang sudah Kak Susilo siapkan. Silakan Kak. Oke, sebentar. Um, halo, halo Saudari Agnes. Iya, Kak Susilo. Kelihatan nggak ya? Kelihatan Kak. Iya. Eh, ah, Alhamdulillah itu ya ini masa-masa kuliah kebetulan nggak banyak foto, jadi cuma ada dua ini yang lain nggak punya. Jadi dulu banyak kegiatan ya termasuk belajar terus mancing terus apa segala macamnya. Jadi ya begitulah alhamdulillah di JIA itu bisa belajar sambil bekerja jadi bisa kuliah sambil kerja itu enaknya. Terus kebetulan dulu saya eh, ngambil shift ya bisa kerja bisa kuliah malam atau kuliah pagi jadi alhamdulillah bisa selesai gitu. Itu dulu Hmm. ada kegiatan mancing sama dulu waktu kelulusan itu fotonya cuma yang lain nggak ada alhamdulillahnya aduh. Terus yang selanjutnya itu nah ini dia. Ini
dulu sebelum wawancara ya, sebelum wawancara ke Jepang, terus waktu ke Jepangnya itu ada kegiatan di apa namanya di sentanya, terus di universitas gitu, terus jalan-jalan itu, terus aduh maaf ini ada Ini setelah lulus langsung ke Jepang ya, Kak Susilo? enggak dulu lulus kuliah terus pengen bikin usaha gitu kan. Nah, kebetulan bangkrut, ada hutang kan, aduh nggak punya solusi, jadi ke Jepang alhamdulillahnya. Hmm. Ah, ini maaf ya agak lama. Ya, nggak apa-apa, Kak. Slide selanjutnya. Eh, ah, ini saya dulu eh, kerjanya di bidang konstruksi, jadi alat-alat kayak gini, terus apa segala macam tuh, makanya begitulah intinya kayak bor, kayak buat eh, buat ngecor, terus alat-alat kayak forklift, terus kayak impact, segala macamnya lah, dongkrak, ya pokoknya kayak bangunan gitulah, bangun rumah kan ya. Hmm. Jadi alat-alatnya kayak gitu, terus ya begitulah. Nah ini situasi kerjanya di lapangannya sama teman-teman, terus bangun. Kebetulan proyek waktu itu salah satunya bangun pembangkit listrik panel surya dan kerjanya itu di pegunungan, terus ya kayak gitulah. Bisa diputar ya? Ini play kok, Kak, videonya. Hah? Ini play kok videonya. Oh, Hmm. oh iya iya, kayak gitu. Berarti ini Kak Susilo bekerja di bidang konstruksi berapa lama, Kak? Saya setahun. Oh, setahun. Ya, betul setahun. Tuh magang setahun. Magang. Eh, ini waktu luangnya kayak gitu. Jadi eh, bersihin rumput gitu kadang-kadang. Jadi ini proyeknya udah berakhir nih. Ini kalau sudah terakhir, nggak ada kerjaan lagi. Jadi bersih-bersih rumput. Ya. Itu dia ngangkut-ngangkut barang gitu pakai loader ya. Di panel itu kan berat, jadi bawahnya loader, terus proyek itu kan jauh, jauh banget, sekitar soalnya ada berapa ratus hektar gitu. Jadi kalau kemana-mana jalan kaki lama, jadi naik loader gitu. Hmm, seru ya. Alhamdulillah. Itu yang tadi tuh Oke ya. deh. Eh, Terima kasih ya, Pak Susilo sudah menunjukkan eh, kita dokumentasinya. Iya, Eh, Sebelum kita pindah ke bagian Q&A dengan audiens, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Kak Susilo. iya silakan. Yang pertama itu, Kak Susilo kan jurusan sastra Inggris ya. Nah, Betul betul. peran sastra Inggris ini apa yang membuat Kak Susilo bekerja di Jepang? Dulu semester 1 sama semester 2 itu apa namanya? Ada pelajaran bahasa Jepang ya, Jepang 1, Jepang 2 kalau nggak salah sih. Jepang Hmm. 1, Jepang 2 kan percakapan harian. Jadi ya sebenarnya langsung bisa statusnya itu langsung bisa
ikut interview gitu kalau kalau udah bisa percakapan harian gitu. Jadi waktu magang itu untuk materi Jepang 1, Jepang 2, semester 1, semester 2 itu udah cukup untuk ikut magang. Jadi ikut wawancara apalah, ibaratnya bidang bidang apa aja udah bisa sebenarnya. Jadi itu kelebihannya sih itu. Jadi sastra Jepang itu kan sastra Inggris itu kan ada di semester 1, semester 2 itu udah cukup sebenarnya. Di LPK ya. Ataupun sebenarnya wawancara langsung, cuma kalau kalau magang kan harus lewat LPK dan itu cukup untuk wawancara langsung di pekerjaan gitu. Berarti cukup bisa bahasa Jepang untuk percakapan sehari-hari aja ya? Betul betul. Nanti untuk pengembangan ujian kan di Jepang bisa ikut ujian lagi, belajar lagi bisa. Hmm, oh ya, di sastra Inggris ini kan kita ada mata kuliah Cross Cultural Understanding ya. Nah, kasus Betul. Sila ada ngalamin cultural shock gak? Oh, di Jepang Iya, cultural shock di Jepang. ada sih, ada. Kecuali di kota-kota besar kayak di apa namanya? Di food street-nya, terus di eh, stasiun atau di kampus itu selain tempat-tempat itu tuh atau tempat wisata ya itu sepi. Kebanyakan di Hmm, Jepang itu sepi itu. Itu shocknya. Jadi kalau di Bekasi itu kan rame. Jadi kayak mm-mm, shocknya itu kok. Oh, bedanya itu yang paling beda itu. Sama makanan mungkin ya. Tapi ya itu normal lah kalau makan ya. begitu. Oke. Nah, kalau Mm-mm. pekerjaan yang berkaitan dengan bahasa Inggris di Jepang itu ada apa aja, Kak? Ini sebenarnya banyak ya. Kemarin dari tahun-tahun kemarin tuh dari temen kayak di bandara itu ada peluangnya besar itu. Kalau nggak salah webnya itu eh, Swissport. Swissport itu kalau lulusan bahasa Inggris itu bisa ikut wawancara langsung di situ ya, langsung di webnya nanti kan bisa ikut wawancara itu di Swissport. Untuk teman saya di Haneda, Narita, terus di Osaka juga ada tuh. Hmm, Cuma punya dua syarat itu. Itu kan pekerjaan khusus. Syaratnya itu kan ijazah, ijazah S. Tentu saja bahasa Inggris itu ya, yang udah ditranslate itu ke Jepang, terus level bahasanya N2. Kalau bisa ada IELTS itu penting ternyata. Sebisa mungkin ikut ujian IELTS dan lulus itu nilai plus untuk kerja di Swissport di bandara itu yang pertama. Yang kedua di pariwisata kayak di Ongseng atau di mana-mana itu bisa wawancara dia hmm, di Ongseng. Terus jadi penerjemah juga bisa, penerjemah bisa. Setahu saya tiga itu. Sebenarnya bidang lain ada, kadang-kadang ada di kerjaan di kedubes. Kedubes juga bisa oh, kadang-kadang. Tapi kalau kedubes kualifikasinya N1 yang paling tinggi itu biasanya. begitu. Tapi kalau selama kasus Sila di Jepang ini ada ngegunain bahasa Inggris gak? Ada, ada. Jadi kebanyakan kan kalau teman-teman kita dari Filipina, kadang-kadang sama Brasil, itu kan kadang-kadang bahasa Jepangnya ternyata ada yang kurang kadang-kadang. Itu pakai bahasa Inggris mereka bisa. Nah, kan kalau Berarti kerja ada di orang luar juga ya? betul betul betul. Orang Pakistan juga itu kadang-kadang kan agak susah. Kan beda negara lain sama negara Indonesia kan kadang-kadang Vietnam nih contohnya. Dia itu belajar bahasa cuma 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan itu belum terlalu pinter tapi langsung bisa berangkat mereka. Itu Iya. benar-benar sama negara lain juga. Makanya mereka bisa pakai bahasa Inggris bisa. Hmm, Kalau kita pengen ke Jepang untuk yang jurusan bahasa Inggris, kita bisa pakai visa apa aja nih, Kak Susilo? Visanya ada banyak ya. Terus pertama itu visa magang. Kayak saya dulu magang. Cuma kalau di sini umpama umur magangnya nggak lama, 1 tahun atau berapa, di dalam magang itu selama rentang waktu itu kita harus ikut ujian banyak itu.
ujian bahasa apapun itu diikuti kayak Prometik, A4 umpama, terus CLPT kita ikut, terus ujian-ujian skill tuh kayak ujian apalah umpama ya. Itu bisa untuk visa Tuku Tegino itu bisa khusus. Terus ada juga visa yang apa? Kukusai sekelas kayak engineering namanya Gijin Koku juga bisa kayak kayak kerja di penerjemah tadi terus di pariwisata itu bisa kayak di bandara itu juga bisa Gijin Koku itu juga bisa terus kayak di kedubes itu juga bisa Hmm. tuh misalnya itu jadi magang Tokutegino sama Kokusai Kijutsu itu jenisnya ada tiga itu Kokusai Kijutsu kan ada banyak tuh ada banyak pecahannya salah satunya engineering Kijinkoku segala macamnya itu di dalam situ tuh. Hmm. Kalau masa tinggalnya berarti berapa lama itu, Kak? Kalau magang itu ada dua yang pertama Jisuse itu 1 tahun nah ini yang paling riskan tuh 1 tahun itu Jisuse magang dengan status Jisuse itu 1 tahun makanya harus banyak sertifikat ujian yang harus diikuti supaya nanti bisa lanjut di Tokutegino 1 Ichigo. Terus ada magang Gino Jisuse itu 3 tahun. Jadi ada dua ya itu. Terus ada Tokutegino Ichigo itu ada 17 bidang. Bidangnya ada 17, terus ada itu masanya 5 tahun yang bukan Gijinkoku, Tokutegino Ichigo itu 5 tahun. Nanti kalau 5 tahun bisa ikut ujian Tokutegino Nigo, Nigo yang level 2 untuk bisa tinggal di Jepang selamanya. Tapi Hmm. tetap visa diperpanjang setahun sekali, itu di imigrasi. Terus kalau Gijinkoku dia selamanya, tapi tergantung perusahaan perpanjangnya bisa setahun, bisa 5 tahun sekali, bisa 3 tahun sekali, gitu. Tapi nanti Hmm, kalau gitu. udah lama bisa ngajuin kayak apa namanya semi permanen gitu lah istilahnya bisa. Jadi kalau semi Oh. udah nggak ada apa namanya nggak tertulis batas waktu gitu ibaratnya perpanjangannya gitu. Nah Tadi kalau di dibilang, Jember salah oh satu ya, ini kenapa? ada Kenapa? kebetulan kan kemarin kan ada kasus yang rame di orang India kok di sini udah lama tapi pengajuannya ditolak tuh. Kalau yang Hmm. minat usaha di sini kan dulu bisnis itu kan 1 juta yen. Nah kalau di sini itu kerja umpama 5 tahun atau 3 tahun dapat 5 juta yen, bisa buka usaha di sini. Status visanya Hmm. bisnis dia. Fokusai Kijutsu bisnis. Nah, kalau punya modal 5 juta yen, mau kerja di sini nih, 5 juta yen bisa lanjut bisnis umpama kita buka restoran atau distribusi apa atau buka usaha pertanian kerjasama sama Jepang apa Jepang Agriculture JAC untuk nyedia beras atau sayuran tuh bisa atau lanjut kuliah juga bisa lanjut kuliah Hmm. umpama kalau di sini adik-adik ya teman-teman yang masih muda umpama usia sekarang kan mungkin ada yang usia 23 mungkin ya pengen lanjut kuliah di Jepang bisa umpama main dulu lah selama magang atau Tokyo Gino itu ke umpama kalau lagi di Tokyo di Meiji University atau di mana kalau di Aichi umpama di Nagoya Aichi University umpama main aja nanti kan ada info di situ bisa lanjut kuliah bisa gitu. Hmm. Tadi kan disebutin magang ada 17 bidang ya. Betul betul. Itu bisa dijelasin, Kak, bidangnya? Bidang itu yang paling mudah ya ujiannya dulu saya ambil tuh ada pertanian, ada peternakan itu kan pakainya bahasa Indonesia. Itu gampang Hmm. itu bagi orang yang Oh. kayak saya dulu yang nggak pinter-pinter amat ngambilnya yang pertanian itu sama eh, apa namanya peternakan itu. Itu terus bahasanya kan ada dua syaratnya untuk Tuku Tegino ada 17 bidang itu. Pertama sertifikat bahasa, yang kedua sertifikat skill. Sertifikat bahasa itu bisa ngambil CLPT atau JFT. Untuk skill itu ada pertanian, ada peternakan, terus ada bidang konstruksi, terus ada bidang perkapalan,
Terus ada bidang makanan. Makanan itu ada dua, ada makanan produksi sama restoran. Terus ada bidang perikanan. Perikanan itu ada dua. Ada apa namanya itu nelayan. Ada juga yang tambak. Ada dua itu. Ada nelayan, ada tambak. Terus bidang yang lain itu kayak bidang kaigo. Terus ada bidang ground handling di bandara. Terus ada bidang kayak manufaktur. Itu ada gitu. Terus ada bidang supir truk itu yang supir ya, bukan supir truk. Supir itu kan dibagi dua. Yang sekarang baru-baru ini kayak supir truk, supir bis itu bisa. Terus ada bidang perkereta apian juga ada bidang itu salah satunya. Hmm, Iya, banyak oke. bidangnya. Iya, banyak banget ya. Iya, betul. Eh, kalau dari saya, segitu dulu pertanyaannya. Kita sekarang mulai Q&A dengan audience. Eh, ini untuk bertanya ke Kak Susilo bisa raise hand terlebih dahulu ya, dan diperkenankan untuk on kamera saat memberi pertanyaan. Ya, kalau ada yang mau bertanya bisa langsung raise hand dan kasih pertanyaannya ya teman-teman. Eh, boleh tanya kan, saya boleh bertanya. Iya boleh Kak, Eh, bisa akan on saya cam Kak. kan apa? Bisa Saya tolong on kamera. oke siap. Bentar ya. Sudah. Jadi saya ingin bertanya. Saya memiliki kemampuan berbahasa Mandarin dan Jepang juga dikit. Tapi di sana itu ada nggak sih orang yang membutuhkan bahasa Mandarin? Terus untuk jam kerjanya bagaimana di Jepang itu, Pak? Sekian dari saya, terima kasih, Pak. Bahasa Mandarin ya. Benar, Pak, benar. Kalau kerjaan yang berkaitan sama bahasa Mandarin, mungkin ada sebagian besar, bukan sebagian besar sih. Beberapa pabrik itu ada juga yang punya orang Cina di sini. Saya punya dua temen itu kebetulan dia kerja di perusahaan Cina di sini. Dan dia sendirian orang Indonesia, sisanya itu orang Cina. Kebetulan itu. Terus ada apa namanya ya? Di Jepang itu ternyata banyak barang Cina. Ternyata banyak. Umpama kita belanja di Amazon atau di lain di situs lain itu banyak produknya dari Cina. Nah, biasanya apa ya? Perusahaan shipping kayak gitu, itu tuh ada orang Cinanya dan kemungkinan butuh karena di tempat belajar bahasa Jepang saya itu kayak sekolah gitu, orang Cinanya banyak. Jadi banyak orang Cina, Afghanistan, Pakistan sama Kamboja sama orang Myanmar, itu orang Cinanya banyak juga. Itu. Tapi saya nggak tahu persis ya, tapi gambaran besarnya bisa kepakai, tapi enggak, tapi di perusahaan khusus. Kayaknya ada dua itu. Kalau kita masuk di perusahaan Cina atau perusahaan shipping Cina, ada dua itu. Halo? Halo Pak, terus terkait jam kerjanya gimana Pak? Jam kerja di Jepang Pak? Kerja itu nggak jelas ya di Jepang itu, tergantung perusahaan, tergantung bidang. Kadang-kadang contohnya begini, konstruksi itu ada yang harus malam, kayak doboku, kayak pengaspalan, itu kebanyakan malam. Kalau konstruksi lain pagi, dari jam 8 sampai jam 5 sore, itu pagi kayak pengecoran, terus ngerakit besi, itu pagi. Tapi kalau untuk pengaspalan malam, malamnya itu antara yaking 9 malam sampai jam 5-an, jam 5 pagi. Itu contohnya. Terus kalau pertanian juga ada yang eh, pagi, ada juga yang malam. Umpama kalau musim panen tuh dari jam 2 malam gitu sampai jam 2 siang.
Kalau makanan juga lebih rancu lagi. Kadang-kadang ada yang masuk jam 5, ada jam 6, ada jam 7, ada yang jam 12, ada yang kerja malam dari jam 12 malam gitu. Jadi banyak Ah, banyak jam kerjanya itu ada banyak banget. Shift-shiftnya itu kadang-kadang banyak. Ada juga yang satu shift dari jam 7 sampai jam 4 sore itu ada juga. Jadi tergantung perusahaan, tergantung bidang, tergantung apa namanya? Shift. Satu umpama kita masuk di perusahaan nih, kita dapatnya shift ini gitu. Kadang-kadang ada umpama Kaigo tuh, Kaigo 24 jam dia di rolling kalau Kaigo ya. Perawat perawat itu 24 jam. Nanti ada yang shift masuk jam 6, umpama jam 2, ada yang masuk jam 9 malam gitu ada perawat itu. Begitu. tanya lagi boleh ke Pak mengenai SSW. Kan itu ngambilnya di mana Pak? Mengambil ujian SSW. SSW itu kalau di Indonesia semuanya di Prometheus Hmm, situsnya. Tahu oke nggak? Pak. Ah, Prometheus tak. Web. Oke Pak. Prometik itu apa ya? Jadi ketik aja Prometheus di web nanti muncul di situ. Semuanya di situ kecuali konstruksi. Konstruksi itu di JAC. Kalau untuk supir itu kelas NK. Itu dua itu perbedaannya. Terima kasih Pak atas informasinya. Iya, siap, siap. Apakah ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan? Kak Desjanisa bisa on cam lalu sampaikan pertanyaannya ya. Halo Kak, izin bertanya sebelumnya Kak. Sebelum kita masuk pembelajaran atau kita mau persiapan ke Jepang, alangkah baiknya kita ambil magang dulu atau TG dulu ya Kak? Kalau menurut saya sih magang ya. Kenapa magang? Kalau magang itu nggak perlu syarat khusus. Jadi ada kerjaan nih, kerjaan bidang apa, umpama yang kita bisa. Kalau cewek tentunya kalau bidang konstruksi kan nggak ada ya. Umpama bidang perawat, umpama atau bidang makanan atau bidang apa, ikut aja. Yang penting bisa percakapan kan. Saya ikut dong job ini, saya pengen wawancara. Udah langsung wawancara aja. Itu bedanya kalau bahasanya udah bisa. Langsung ikut, nanti kalau udah lolos, umpama, kalau nggak lolos, umpama sebulan ada 2 3 kali wawancara nih, job beda-beda atau apa. Ikuti aja. Itu kalau bedanya kalau magang kayak gitu. Jadi dari ke 17 atau 18 bidang itu ya, itu kalau ada job, kalau magang, bisa langsung ikut wawancara. Itu bedanya, keunggulan dari magang itu. Kalau Tepu Tegino itu ada 2 syarat kan. Syaratnya itu syarat skill sama syarat bahasa. Kalau di Indonesia kabarnya agak susah nyari apa kuota ujiannya agak susah gitu. Kalau di Jinkoku itu minimal N2 levelnya. Menurut saya sih magang dulu. Jadi kalau magang itu kan bisa kita ambil umpama 3 tahun bisa magang, selesai magang ketiga umpama 5 tahun jadi kerja 8 tahun tuh. Tapi umpama di fase itu bisa pindah ke Jinkoku, nyari kerjaan yang gajinya tinggi umpama terus bisa pengen tinggal lama di sini nih umpama itu bisa langsung ke Jinkoku gitu. Tergantung situasi kita, situasinya pengen santai, pengen cepet, atau pengen jangka panjang gitu. Menurut saya sih magang dulu. Nanti selama magang 1 tahun atau 3 tahun di sini sambil ngejar yang lain untuk tujuan kita ke depannya. Gitu, Mbak. Halo? Halo? Apakah sudah jelas Kak Desjanisa? Sudah jelas Kak. Aku mau bertanya lagi boleh? Silakan. Eh, ini pertanyaan kedua. Sudah ada 3 pertanyaan sih. Yang kedua itu kan tadi kakak bilang ada manufaktur ya. Nah, Eh, manufaktur itu harus mempunyai pengalaman molding kah atau injeksi atau visual inspeksi yang harus berpengalaman di manufaktur atau nggak perlu. Yang penting kita SSW-nya bisa gitu. kalau kalau magang nggak perlu ada pengalaman apa atau ada pengalaman atau enggak ada kaitannya.
Kalau magang ya bidang manufaktur umpama pabrik bikin lensa umpama atau kerjaan bengkokin besi umpama atau ngerakit elektronik umpama atau bikin plat mobil umpama atau apa itu nggak perlu kalau magang karena kita statusnya magang nanti diajari di situ nanti diajari training 1 bulan gitu jadi kerjaannya gampang kok monoton kan kerjaan ini cuma monoton gitu aja nanti diajari paling 2-3 kali sebenarnya udah bisa sih kalau magang ya bedanya kalau Toku Tegino itu harus sesuai spesifikasinya skillnya umpama molding ya bidang molding gitu tentu ada sertifikat bahasa ya itu paten itu kecuali dia lulus magang oh ya kalau udah lulus magang dia dapat sertifikat Semongkyu kalau udah dapat sertifikat Semongkyu untuk lanjut ke visa yang lain nggak perlu ikut ujian skill atau ujian bahasa itu bedanya kalau lulus magang ya bisa lanjut ke Kijin Koku tanpa ikut ujian yang lain bisa tapi kalau Kijin Toku Tegino itu harus sesuai bidang jadi umpama bagian molding ya molding terus bagian perakitan perakitan komitate itu bagian tertentu gitu jadi nggak bisa ini gitu. Oh, itu ya Kak. Jadi kalau udah punya pengalaman bagian rakit, jadi seterusnya rakit. Mm-mm, mm-mm. Kan manufaktur itu luas banget. Pekerjaan manufaktur tuh pekerjaan yang paling luas. Gitu dari pabrik mobil, pabrik apa kereta, pabrik elektronik semuanya itu kan mencakup itu. Gitu. Kelebihannya itu. Baik, Kak. Waktu Kakak awal pertama kali ke Jepang tuh Kakak mempersiapkan dana berapa sih Kak? Maksudnya kan Kakak mau pergi nih ke Jepang nih. Itu Kakak Mm. berapa biaya Kak? Maksudnya sekitar 10 juta Kak bulan pertama gitu di sana. Pegangan gitu ibaratnya. Oh, masalah biaya ya. Jadi kalau dulu saya totalnya habis 27 juta dulu. Kalau sekarang sih kabarnya sekitar 40-50 ya. Cuma bedanya begini, untuk magang itu harus pakai jasa SO ya, sending organizer. Itu pakai itu sekitar kalau sekarang tuh 50 sampai 70 juta ya. Tapi kalau di Sumatera lebih mahal loh. Sumatera tuh habis 70 80 bahkan ada yang 100 kalau Sumatera. Karena kan nanti dioper nih. Kita nih belajar nih, umpama nanti dioper di sini umpama. Terus kalau kita ingin cepat berangkat tuh nanti oh di sana ada job nih, ada job ikut interview di sana nanti dioper lagi ke sana. Nah, itu yang bikin waktu lama terus biaya agak membengkak tuh di situ biasanya. Kalau saya dulu habis 27. Terus kalau yang di Tokutegi no Ichigo itu bisa lebih murah, kayak habis 15 atau yang lain. Cuma dia agak ribet, kayak ngurus KTLN sendiri, terus ngurus visanya ke kedutaan sendiri, itu bisa bisa lebih murah, bisa. Tapi normalnya sih antara 40, 30, 40, 50 itu. Kalau di luar Jawa itu lebih mahal. Kayak teman-teman dari Sulawesi itu lebih mahal. Kalimantan tuh kayak di Pangkaraya, teman-teman di Pontianak lebih mahal, ya. Sekitar 80-an. Terus di Lampung tuh lebih mahal, 80, 70. Ada teman saya yang 100 ada. Tapi Indonesia termasuk murah loh. Kalau di Vietnam itu habisnya 100 sampai 120 juta berangkat ke Jepang itu. Itu kalau kalau di Vietnam. Oke, baik Kak. Mungkin itu saja sih Kak. Sebenarnya masih banyak, cuman cukup. Nanti yang lain tetap yang bertanya. Makasih ya Kak ya. Siap, siap. Apakah ada yang lain yang ingin bertanya? Halo Sus. Halo Pak, aduh, malu Ah, saya. gimana Sus nih di Jepang musim apa? Aduh Pak, sekarang musim panas Pak. Musim panas. Masih ba Hujan. masih bagus. Di sini musim sewet di Indonesia. Lah, aduh, banyak-banyak sabar Pak. Oke. Sus, saya mau nanya nih ya. Ya Pak. Apakah saat ini di Jepang itu
masih ditekankan punya sertifikat N4 atau N5 yang mau kerja di Jepang? Apakah semakin ditekankan atau mungkin ada tanda-tanda cukup eh, TOEIC atau TOEFL Inggris atau dua-duanya, Sus? Gimana, Sus? Nah, itu tergantung ya Pak ya, tergantung visanya Pak. Kalau Mm-mm. visa magang sih nggak pengaruh Pak itu. Itu Oh nggak gitu. perlu. Kalau magang nggak perlu. Kalau Tokutegino Ichigo itu cukup N4, Ah, JLPT 4 atau Prometric A2 atau TOEIC tadi bisa. Itu mm-mm. kalau Tokutegino. Kalau Tokutegino yang bisa kerja selamanya level 2 itu harus N3. Harus Cuma N3. itu N3. Hmm. Jadi pengen kerja selamanya nih dengan status Tokutegino 2 harus N3 levelnya. Kalau untuk Kokusai tadi minimal N2 kayak penerjemah, kayak kerja di bandara, terus di pariwisata itu harus N2 minimal itu. Oke. Kemarin saya kan rapat nih di lantai 1 di STB Ajia dengan perwakilan eh, bidang itu loh, institusi yang ngurus tentang kepegawaian atau tenaga kerja ke Jepang. Saya tanyakan waktu itu, di manakah letak posisi bahasa Inggris, terutama untuk mahasiswa prodi Inggris STB Ajia, dan di mana pula tadi letak bahasa Jepang saat di sana. Dia menjawab begini, nih, kira-kira menurut kamu ini benar atau masih berlaku atau sudah tidak berlaku? Dia jawab begini, kalau perusahaan di Jepang, kalau perusahaan itu di kota besar, itu kebanyakan dia butuhkan bahasa Inggris. Tapi kalau perusahaannya misalnya maaf, di sana tidak di kota besar, katakan kota kecil, ya itu memang yang dibutuhkan adalah bahasa Jepang. Nah, itu langsung dari sekretaris loh yang ngomong kayak gitu. Nah, sekarang kamu kan langsung dari sana nih, Sus. Kira-kira statement tadi itu masih berlaku atau sudah tidak berlaku atau memang gimana? Itu apa benar apa gimana itu? Coba dijelaskan deh. Itu bener Pak, itu bener. Oh gitu ya. Bener. Kayak 3 bulan kemarin saya kan ikut ujian di Nagoya Port. Nah, Nagoya Port itu kan intinya kota besar Pak ya, kota-kota besar. Iya, Nagoya Kita iya. ambil contoh 3 kota besar itu kan ada Tokyo, terus Osaka sama Nagoya tempat saya ini. Kota besar itu pasti banyak orang luarnya Pak. Berarti bahasa Inggris. Jadi kalau selain ketemu orang Jepangnya bahasa Inggris pasti kepake. Terutama bidang-bidang kayak pariwisata, restoran, terus penerjemah tadi itu pasti kepake. Gitu. Ya itu Art nilai plus banget Pak. Nilai plus iya, sekali. artinya gini ya, Sus. Kalau kamu kembali ke masa lalu ketika jadi mahasiswa di STB Ajia tuh, kamu kan di sini dapat pelajaran yang namanya hotel and restoran, ya seperti itu. Sekarang Iya, udah berubah namanya hospitality. Terus juga ada English for Industry, ada tourism and travel, bahkan ada tour and guiding kan ya. iya, Nah, ketika saat itu kamu status mahasiswa di sini, terus tiba-tiba kamu tuh di Jepang, iya Pak. tadi kan kamu mengatakan ada bidang-bidang tadi ya, bidang-bidang pariwisata apa. Itu artinya ketika kemarin awalnya kamu ke Jepang, itu kemungkinan besar kesempatan buat kamu itu lebih besar. Karena apa yang kamu sudah pelajari di kampus ETB aja ya. Mungkin begitu. Betul Pak, betul, betul. Jadi untuk apa ya? Yang pasti pengalaman saya di sini itu pariwisata, terus di bandara itu sangat kepakai itu Pak. Hmm. Itu sangat kepakai. Terus untuk teman-teman yang pengen ke sini tuh saran saya itu sebisa mungkin punya SIM mobil dari Indonesia ya. Ya SIM. walaupun
mau nembak mau apa lagi berarti terserah lah tuh Pak ya. Oh gitu. Coba, iya bener Pak. SIM mobil Eh, kalau bisa memungkinkan SIM forklift. SIM Kalau udah punya forklift. itu, kalau udah punya itu kerja di bandara umpama atau di pariwisata tentu pakai mobil juga kan dari perusahaan itu ada ya tentu saja. Karena itu kepake Pak. Hmm, Kalau di Jepang ini Pak, bikin SIM mobil tuh mahal Pak. iya mahal. Paling murah tuh 32 juta, itu paling murah itu. Terus yang paling mahal SIM mobil truk besar itu untuk hmm, truk besar apa yang besar itu 65 juta Pak SIM-nya. Hmm, Forklift itu 15 juta di situ. Itu kelebihannya. Oh ya satu lagi Pak, kalau mm-mm, orang lu bisa ngomong bahasa Inggris, mm. bisa ikut naungan perbantuan di sini namanya TSK Pak. Itu Gitu. organisasi naungan itu ikut Brasil Pak. Saya kan nggak tahu nih, senpai saya, senior saya nggak ada yang tahu di sini ya. Mm-mm. Ternyata ikut orang Brasil lebih enak Pak, gajinya Oh, lebih tinggi. Itu gitu. kalau punya SIM mobil, apalagi ikut punya SIM forklift, itu bagus Pak. Di sini peleburan besi sama pabrik-pabrik mobil, itu gajinya gede banget Pak. Ah siake saya Dia nggak telat punya Oh, itu Pak SIM, dia kelebihannya. nggak punya SIM. oh gitu ya. Oke. eh Gini ya, Sus. Ketika kita mau berangkat nih dari Indonesia, mau bekerja di Jepang, itu saya dengar ada beberapa jenis ya, Sus. Mungkin kamu yang merasakan kamu dapat yang mana saya nggak tahu. Yaitu ketika kita ngurus paspor, bahkan katanya kita uang jajan, uang transport dikasih. Nah, pengertian dikasih itu ada berapa jenis? Misalnya gini, ada yang dikasih nanti pas kita gajian, gajian keberapa dipotong. Atau mungkin ada yang memang dikasih beneran, itu coba dijelasin. Itu yang mana, Sus? Bedanya itu, Sus. Itu khusus magang Pak. Oh, Jadi itu Sus magang. teorinya sih sebenarnya eh sebenarnya untuk magang itu teorinya Pak ya, karena saya beberapa punya temen yang memang ngurus ngurus orang kerja di sini, orang Hmm? Vietnam, orang Indonesia, orang apa, Brasil. Sebenarnya itu biayanya semuanya ditanggung perusahaan Pak, sebenarnya. Iya. Cuma organisasi pembelajaran sama organisasi pengirim itu kan tetap membutuhkan biaya operasi untuk di setiap negara tuh kayak di Vietnam itu butuh uang Pak. Di Hmm? Vietnam tuh paling cepat tuh Pak. 3 bulan, 2 bulan bisa langsung berangkat Pak. Kalau Iya. di Indonesia termasuk lama. Itu nyogok, bukan nyogok ya. Intinya ya begitulah lah Pak ya. Biar cepat. Makanya di Vietnam tuh mahal Pak. 100-120 juta itu. Berangkat ke sini tuh. Kalau di Hmm. Indonesia masih murah. Tapi agak lama Pak. Nah itu nggak bisa. Kalau magang memang dapat duit Pak di sini. Nyampe sini dapat duit. Waktu saya dulu 7 juta. Hmm. Langsung dikasih. Itu dari perusahaan. Gitu. Ada Nah, yang dapat 5 juta juga ya. ada. Nah, itu kan Heeh. kita dari prodi Inggris STB Asia, termasuk prodi Jepang, itu udah duluan memberangkatkan. Apa yang kamu bilang tadi yaitu, jadi mahasiswa 2 semester tuh, semester 6 dan 7 itu magang ke Jepang. Nah, 2 semester itu mereka magang ke Jepang itu dibagi duit dari perusahaan tuh dapat uang. Nah, nanti eh, mereka kan di semester 7 selesai balik tuh ke Indonesia. Begitu balik, baru mereka masuk semester 8 baru ngurusin skripsi. Seperti itu. Nah, nanti selesai skripsi, di wisuda, mau lanjut kerja di Jepang, udah lulus kuliah, udah saya bisa berangkat lagi. Makanya sekarang di prodi Inggris pun seperti itu. Kita udah persiapkan kurikulumnya untuk semester 6 dan 7 itu udah bisa berangkat ke Jepang sama seperti prodi Jepang. Dan kita di sini juga membuka pelatihan bahasa Jepang gratis, terutama untuk mahasiswa Jepang, bahasa Inggris, mahasiswa Inggris yang karena memang harus dikasih ability ya bahasa Jepang tadi. Semoga pada semester 6 besok
terutama naik semester 4 sekarang nih, kelasnya si Agnes tuh, itu kita udah persiapkan, sehingga nanti semester 6 dan 7 tuh nggak ada mata kuliah. Mereka magang di Jepang. Nanti dari hasil magang itu ada nilainya masuk. Nah, dan sekali lagi, apa yang diperoleh dari anak Jepang yang udah pada berangkat ke sana itu memang dibayar, Sus. Iya, kenyataannya Iya, dibayar kan, seperti itu. Mereka dibayar seperti itu. eh oke, mungkin dari saya terima kasih, cukup. Saya kembalikan. Terima kasih Susilo udah mau menyempatkan dan mau menjawab. Silakan saya kembalikan kepada Agnes. Silakan Agnes, dipersilakan yang lain mau bertanya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Sir Imron. Apakah ada lagi yang ingin bertanya ke Kak Susilo? Oh ya, ini saya mau tanya ke audiens. Ini saya ada beberapa lihat namanya kurang saya kenal ya, atau kurang familiar. Nah, ini apakah ada yang dari SMA atau di luar dari STB Ajia? Kalau misalnya ada, boleh komen di chat nama dan nama sekolah atau nama kampusnya ya. Karena untuk anak SMA yang gabung di webinar hari ini akan mendapatkan merchandise dari kita, dan dan kalian bisa mengambil merchandise-nya di front office STB Ajia, dan STB Ajia ini bukannya dari Senin sampai Sabtu ya. Jadi bisa diketik di chat ya kalau misalnya ada dari luar Jia. Dan kalau ada yang mau bertanya juga silakan bisa di raise hand saja. Ini apakah cukup? Nggak ada yang bertanya lagi kah, teman-teman? Mungkin segitu dulu kali ya, Kak Susilo, karena udah nggak ada yang bertanya lagi nih. Terima kasih, Kak Susilo, atas waktu dan wawasannya. Semoga bermanfaat bagi kita yang mendengar dan mungkin ada yang mencatat. Sebelum kita akhirin, semuanya boleh